Menggemaskan. Jika terjadi sesuatu pada putraku, aku akan mengambil nyawa seluruh keluargamu. Anda salah paham. Putra Anda sendiri yang jatuh, membentur kepalanya. Berkat gadis kecil ini, menelepon ambulans tepat waktu, membawa putra Anda ke rumah sakit. Sekarang sudah tidak apa-apa, sudah dibalut, sedang beristirahat di dalam. Tadi aku terlalu emosional, salah paham dengan Anda. Tidak masalah, aku bisa memahami perasaan khawatirmu, Nyonya Qin. Apakah Anda masih ingat saya? 18 tahun yang lalu, tepat di rumah sakit ini, saya membantu Anda melahirkan anak Anda. Apakah itu Anda? Perawat Hao, sekarang sudah jadi dokter. Saya kepada Anda, benar-benar meninggalkan kesan yang mendalam. Karena tahun itu, tanda lahir di bahu putri Anda, benar-benar unik. Ternyata itu berbentuk bintang. Apa katamu? Putri ketua, ternyata juga memiliki tanda lahir berbentuk bintang, juga di bahu. Kamu pasti salah ingat, dokter yang merawat. Tidak ada tanda lahir berbentuk bintang, tidak mungkin. Saat itu, Siji, apakah kamu baik-baik saja, Ibu? Li Keer yang mendorong kakak, menyebabkan dia terbentur kepalanya. Nona kedua, kita bisa cek rekaman CCTV. Jelas-jelas saat Tuan Muda Qin memukulku, secara tidak sengaja jatuh. Tutup mulutmu, baiklah. Bagaimanapun juga, dia yang menyelamatkanmu. Kenapa kalian harus merendahkan diri, mempermasalahkannya dengannya? Ibu selalu bersikap padanya, lunak dengan cara yang tidak biasa. Gadis imut ini sebenarnya bergantung pada apa? Ayo kita pergi. Tidak bisa pergi. Kakak, aku baru sadar liontin jademu hilang. Itu adalah sebelum ayah meninggal, memberikanmu hadiah ulang tahun. Apalagi nilainya miliaran. Liontin jadeku. Liontin jadeku. Kamu menaruh liontin jadeku di mana? Apakah jatuh di suatu tempat, Ibu? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, di ambulans. Li Keer dan ayahnya, diam-diam, menggeledah pakaian kakak. Pasti dia yang mencurinya. Orang-orang imut ini ingin menjadi kaya. Cara terbaik, bukankah itu mencuri dari kita? Uang orang kaya. Apakah miskin berarti harus mencuri? Aku dan ayahku memang miskin. Tapi kami tidak pernah berpikir untuk mencuri dan merampok. Ketua, liontin jade itu benar-benar bukan kami yang ambil. Kamu sebenarnya menaruh liontin jadeku di mana? Keluarkan, keluarkan, keluarkan. Imut, siapa suruh kamu menyebalkan sekali, terus menempel pada ibuku? Kau pantas mendapatkannya. Keluarkan, keluarkan. Katakan, liontin jadeku sebenarnya di mana? Benar-benar belum pernah melihat liontin jade apapun. Tidak tahu. Tidak tahu. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, di mana liontin jade itu? Aku benar-benar tidak mengambilnya. Kalau begitu mati saja sana. Kamu cari mati ya, Siji. Ketua. Aku benar-benar tidak mengambilnya. Anda harus percaya padaku. Mencuri atau tidak, geledah saja badannya. Pasti tahu, Ibu. Biarkan aku yang menggeledah tubuhnya untuk kakak. Lepaskan. Kau yang lepaskan. Imut, jangan bergerak. Lepaskan aku. Kalian sedang apa? Ayah. Mereka bilang aku mencuri giok milik Tuan Jie. Aku benar-benar tidak melakukannya. Ayah percaya padamu. Kau dan putrimu sama saja. Tentu saja dia membelanya. Nona Qin, Anda baru saja menggeledahnya. Liontin giok itu memang tidak ada padanya. Bisa jadi, dia mencuri liontin giok itu untuk diberikan kepada ayahnya. Pria lumpuh itu tidak ada di sini tadi. Pasti. Diam-diam menyembunyikan liontin giok itu. Kalian berdua menabrak kami dengan mobil dan memeras kami. Dan menuduh kami mencuri. Keterlaluan sekali. Jika aku mencuri liontin giok kalian, aku akan mati dengan mengenaskan. Jika kalian memfitnah, kalian juga akan mati dengan mengenaskan. Pria lumpuh. Coba kau kutuk aku lagi, si Jie. Karena sudah digeledah dan tidak menemukannya.
Ya sudahlah, kepalamu juga masih terluka. Tidak layak marah pada orang-orang seperti ini. Pulang dulu saja. Apakah Li Keer benar-benar putri kandung ibu? Tes DNA akan memberitahu kita. Bu, ada uban di rambutmu. Biar aku cabut. Oh iya, aku tiba-tiba ingat, ada barang yang ketinggalan di ruang gawat darurat. Aku pergi mengambilnya sebentar. Kalau begitu kami tunggu di mobil ya. Oke. Ayo pergi. Aku ingin tahu apakah kedua orang ini, ibu dan anak kandung atau tidak. Berikan saya hasil identifikasi sesegera mungkin. Baik. Yao Yao. Kak, kenapa kamu di sini? Kamu sudah lama tidak kembali. Aku khawatir jadi aku mencarimu. Bukankah kamu meninggalkan barang di ruang gawat darurat? Kenapa malah ke departemen identifikasi? Aku kebetulan membantu teman mengambil laporan pemeriksaan kesehatan. Hasilnya dokter bilang, belum keluar. Ayo pergi. Kak, ibu masih menunggu kita. Tidak kusangka, kamu memakai bajuku. Sangat pas. Ada benang yang lepas. Biar aku rapikan. Dokter yang merawat, ini. Dokter Hao, ada apa? Tidak ada apa-apa, benar-benar terobsesi. Kenapa melihat apapun jadi seperti tanda lahir berbentuk bintang itu? Terima kasih. Dokter Hao, baju Anda. Saya cuci bersih nanti, akan saya kembalikan. Tidak masalah, itu hanya sehelai baju. Aduh, anak-anak Nyonya Qin tadi, keterlaluan sekali padamu, sampai merobek bajumu. Seperti itu. Kakak beradik keluarga Qin itu, benar-benar menggemaskan. Dokter yang merawat. Ayah baru saja tertabrak mobil mereka. Aku benar-benar tidak tenang. Sebaiknya ayah melakukan pemeriksaan seluruh tubuh dulu. Ayah baik-baik saja. Jangan sia-siakan uang ini. Dan juga care, untuk mencari pekerjaan. Ayah seperti ini aku juga tidak tenang. Untuk mencari pekerjaan, tidak masalah. Aku punya uang. Lihat, selama beberapa tahun ini aku bekerja serabutan, dan menabung sejumlah uang. Lihat, Li Care. Minggir. Berikan padaku. Hei Care. Gadis sialan ini. Beraninya kau menyembunyikan uang dariku. Apa yang kau lakukan? Li Juan. Dia itu anakmu. Kalau ada yang ingin dikatakan, katakan baik-baik padanya. Kenapa main tangan? Aku sedang mendidik anakku sendiri. Apa urusannya denganmu? Minggir kau. Maafkan aku. Dokter Hao, kukira tidak ada yang menjaganya. Jadi kupanggil keluarganya. Bu, uang ini untuk biaya pengobatan ayah. Kembalikan padaku. HMPH, hidup murahan, tidak akan mati. Haish, gadis sialan, beraninya kau menyembunyikan uang dariku. Apa kau ingin mati? Uang yang Care hasilkan selama bertahun-tahun ini, semuanya kau rampas. Dia hanya menyimpan sedikit ini untuk dirinya sendiri. Kau masih belum puas juga. Orang yang pantas mati, adalah kau. Wang Bin, aku jadi heran. Dia itu bukan anak kandungmu. Kenapa kau selalu melindunginya? Jangan-jangan kalian berdua. Bu, bagaimana bisa ibu berkata seperti itu? Aku dan ayah bagaimana? Kau benar-benar menggemaskan. Ayah, cepat panggil seseorang. Ayah sudah dibawa ke ruang gawat darurat. Sampah tidak berguna. Mati saja lebih baik. HMPH, Ting. Dokter Hao. Bagaimana keadaan ayahku sekarang? Ayahmu menderita kanker paru-paru. Untuk perawatan selanjutnya, akan membutuhkan banyak uang. KR, kau harus bersiap untuk perang yang panjang. Setidaknya pastikan, biaya pengobatan ayahmu selama periode waktu ini. Biaya pengobatan. Di mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Jangan panik dulu. Aku akan mengajukan permohonan ke rumah sakit untuk dana bantuan, agar ayahmu bisa tinggal di sini dulu, dan kau cari pekerjaan lagi. Setidaknya pastikan selama periode ini, biaya pengobatan ayahmu setiap bulan, dan biaya hidupnya terpenuhi. Aku akan segera mencari pekerjaan sekarang. Gadis muda, sudah menyinggung Chairman Qin. Seluruh Long Chuan, kau tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan. Perusahaan kami tidak bisa menerimamu, karena kau telah menyinggung Qin Group.
Sudah mencari pekerjaan sepanjang pagi, tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimaku. Demi ayah, hanya bisa memohon pada Chairman Qin. Chairman. Obat. Chairman. Chairman. Obat. Ketua. Ibu. Ibu. Ibu baik-baik saja. Ada apa? Yao Yao. Kakak. Kamu ngapain ibuku? Aku tidak melakukan apapun. Saat aku masuk, ketua sudah terbaring di lantai. Masih berani berbohong. Yao Yao. Ibu. Bukan dia. Bukan dia yang mendorong ibu. Ibu bilang apa? Ibu masih saja membela gadis ini. Ibu bilang, dia yang menyakiti ibu. Dia ingin membalas dendam kepada kita. Si Jie, jangan. Ibu. Dia ingin menyakitimu. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Anak ini. Kenapa kamu begitu impulsif? Dia tidak menyakiti ibu. Ibu tadi sakit jantung. Dia menyelamatkan ibu. Lalu Yao Yao bilang, ibu. Ibu salah dengar. Ibu kira ibu bilang, dia yang menyakiti ibu. Apalagi dia orang yang dipecat. Diam-diam menyelinap ke perusahaan. Siapa yang tahu apa niatnya? Ketua, aku mohon. Aku mohon. Ayahku menderita kanker paru-paru. Aku sangat membutuhkan uang ini. Ketua, aku mohon padamu, jangan usir aku. Aku mohon, kenapa setiap kali aku melihatnya menangis? Aku tidak tega. Mengingat kamu telah menyelamatkanku. Kejadian sebelumnya, aku bisa melupakannya. Kamu cari manajer Tian, dia akan mengatur pekerjaan untukmu. Terima kasih. Ibu, kenapa ibu mempertahankan orang yang punya catatan buruk di perusahaan? Benar. Bu, Yao Yao kan tidak menyukainya. Kenapa ibu masih mempertahankannya? Bagaimanapun, dia menyelamatkan ibu. Lagi pula, dia hanya karyawan rendahan, tidak akan menghalangimu. Yao Yao sayang. Ibu bersikap sangat spesial pada orang ini. Jangan-jangan mereka benar-benar ibu dan anak kandung. Nona kedua, laporan identifikasi sudah keluar. Li Keer dan ketua adalah bahkan jika mereka saudara. Lalu bagaimana? Tidak ada yang bisa merebut identitas putri kecil keluarga Qin milikku. Bu, kita ngapain ke rumah sakit? Tentu saja untuk menyeret gadis sialan itu kembali. 30.000 yuan ini belum kudapatkan. Bu Taya, kamu. Nona kedua, kenapa kamu di rumah sakit? Wanita ini, berani-beraninya memukul ibuku. Kamu cari masalah. Ya, diam. Keluar. Maafkan aku. Nona kedua, aku tidak sengaja menjatuhkan barangmu. Biar aku ambilkan. Kembalikan. Jadi kamu sudah tahu semuanya. Benar. Li Keer adalah putri kandung keluarga Qin. Saat itu aku menukarkanmu ke keluarga Qin. Agar kamu bisa menikmati hidup yang nyaman menggantikannya. Diam, akulah putri kandung keluarga Qin. Kalau sudah kamu tukar, kenapa tidak membuatnya menghilang selamanya? Identitas putri keluarga Qin. Jangan takut, sayang. Ibu punya cara untuk benar-benar menghancurkan Li Keer. Membuatnya tidak akan pernah bisa merebut darimu. Cara apa, Bu? Ayah. Ayah, ada apa? Kondisi ayahmu sekarang memburuk. Biaya operasi membutuhkan 600.000 yuan. Cepatlah, cepat kumpulkan uangnya. Aku harus mencari uang sebanyak itu di mana? Aku bisa membantumu. Nona kedua, bukankah kamu sangat membenciku? Kenapa tiba-tiba ingin membantuku? Maafkan aku.
Sebelumnya aku salah paham dan mengira kamu punya motif tersembunyi, makanya aku bersikap kasar padamu. Hari ini kamu menyelamatkan ibuku. Aku sangat berterima kasih. Anggap saja 600.000 yuan ini sebagai rasa terima kasihku karena kamu telah menyelamatkan ibuku. Terima kasih. Tapi ketua telah mengizinkanku untuk bekerja di perusahaan. Aku sudah sangat berterima kasih. Uang ini, aku tidak bisa. Li Keer, ayah tirimu begitu baik padamu. Masihkah kamu ingin melihatnya mati? Terima kasih. Uang ini, tunggu sampai aku mendapatkannya kembali. Aku pasti akan mengembalikannya padamu. Terima kasih. Pantas mendapatkan uangku. Aku tiba-tiba ingat, kartuku ketinggalan di mobil. Ikut aku mengambilnya. Nona kedua, mobil yang mana milikmu? Tenang saja. Itu dia.